Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, berjumpa lagi di MSLB Channel. Salam damai, salam sejahtera. Sosok Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah sosok manusia yang memiliki kelebihan ataupun kekuatan yang sangat luar biasa di dalam dirinya. Beliau berwujud manusia biasa-biasa saja yang hidup dalam kesederhanaan. Beliau bukanlah seorang ulama ataupun kiai terkenal, tetapi beliau hanyalah sosok manusia biasa yang dipandang sebelah mata. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah kekasih utusan Allah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah sosok manusia pilihan yang sangat dirahasiakan oleh Allah tentang keberadaannya. Beliau adalah seorang manusia pilihan yang telah disempurnakan hati dan jiwanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah rahasia ketuhanan yang tersembunyi. Karena pada diri beliaulah tempat Allah bersemayam ataupun bertajalli. Barang siapa yang sudah berjumpa dengan Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi, berarti ia sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang sudah mengenal Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi, berarti ia sudah mengenal Allah secara lahir dan batin. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah rahasia Allah yang tersembunyi. Jadi untuk mengetahui dan berjumpa dengannya, tidak semudah apa yang kita bayangkan. Walau setinggi apapun ilmu seorang ulama ataupun kiai, belum tentu mereka bisa mengetahui tentang keberadaannya, belum tentu bisa mengenal sosok dan rupanya. Mengenal siapa sosok manusia yang benar-benar pantas mendapatkan gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi tidak bisa dikenal dengan ilmu pengetahuan ataupun ilmu akal, dan tidak bisa dikenal dengan ilmu kajian. Mengenal sosok Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi hanyalah bisa dikenal dengan perjalanan rohani. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengenal dan yang bisa berjumpa dengan sosok manusia utusan Allah tersebut. Hanya mereka yang sudah diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang bisa mengetahui tentang keberadaannya saat ini. Orang-orang yang sudah mendapatkan petunjuk dan hidayah itulah orang-orang yang hatinya sudah memperoleh nur mukasyafah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehebat apapun kesaktian gaib yang dimiliki oleh seseorang, belum tentu mereka mampu mengenal siapa dan di mana keberadaan manusia utusan Allah tersebut. Sebesar apapun tekad mereka untuk melacak dan menerawang tentang keberadaannya, sampai kapanpun mereka tidak akan pernah mampu mengetahui keberadaannya. Mereka tidak akan mampu menembus dimensi energi kekuatan Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi, karena beliau berada dalam benteng Allah yang sangat kokoh. Jadi hanya hati orang-orang yang sudah memperoleh nur mukasyafat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang bisa mengenal dan mengetahui keberadaannya. Sampai saat sekarang ini, banyak sekali umat Islam yang menunggu dan menantikan kehadirannya di Mekah. Kebenaran yang sebenarnya, Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi tidak bisa diatur oleh manusia biasa, apalagi sampai membaiatnya. Yang harus kita pahami, bahwa membaiat dan berbaiat sangatlah berbeda. Membaiat berarti mengangkat seseorang, dan berbaiat
berarti kita ingin diangkat oleh seseorang itu sebagai pengikutnya. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah seseorang yang telah sampai kepada tingkat manusia sempurna, yang di mana hati dan jiwanya sudah disempurnakan dan sudah disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas kesempurnaan hati dan jiwanya, beliau bisa mewarisi akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu memiliki akhlak yang mulia dan terpuji. Sosok sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah sosok manusia pilihan yang telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rajanya manusia di muka bumi ini. Beliau bisa menjadi rajanya manusia karena kehadirannya bertindak sebagai tangan dan kaki Allah di muka bumi ini. Jika sudah menjadi rajanya di antara manusia, bagaimana mungkin beliau segampang itu diatur oleh manusia biasa, apalagi sampai membaiatnya? Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi tidak bisa diatur oleh manusia biasa. Sepintar apapun, sebesar apapun nama seorang ulama ataupun kiai, belum tentu bisa mengetahui siapa sosok sang Khalifah ataupun Imam Mahdi yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menilai seseorang dari penampilannya, tidak dari nama ataupun gelarnya, tidak dari pangkat dan jabatannya, tetapi Allah menilai seseorang dari kejernihan hati dan jiwanya. Seperti yang dijelaskan di dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah sosok manusia pilihan Allah yang memiliki derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah sosok manusia yang mewarisi ketinggian derajat, seperti ketinggian derajatnya Rasulullah Muhammad SAW. Hanyalah manusia yang memiliki ketinggian derajatnya seperti beliau, yang bisa mengatur dan membaiatnya. Para aulia yang dulunya pernah juga menjadi kekasih utusan Allah di muka bumi ini, pasti mewarisi juga akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pasti mewarisi juga ketinggian derajat seperti ketinggian derajatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para aulia itulah yang mewarisi jiwa kerasulan, dan kerasulan itu bisa diwarisi sampai akhir zaman sesuai waktu yang telah Allah tentukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Quran Surat Al-Hujurat ayat 7. Yang harus kita pahami, bahwa Rasul itu dari dulu hingga sampai saat sekarang ini akan selalu ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat manusia. Rasul tidak akan pernah mati, karena Rasul itu adalah jabatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia yang menjadi utusannya. Yang mati hanyalah manusia yang menjabat sebagai Rasul Allah. Ibarat presiden tidak akan pernah mati, karena presiden adalah jabatan sebagai pemimpin negara. Yang mati hanyalah manusia yang menjabat sebagai presiden. Mati yang satu, akan muncul lagi seorang presiden yang lain. Manusia-manusia utusan Allah yang menjadi sebagai pewaris dan penerus Rasul, itulah yang akan menjadi imam zaman kita. Seorang manusia utusan Allah yang menjadi imam zaman itulah yang benar-benar pantas mendapatkan gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi.
Setelah tidak ada lagi nabi dan rasul, kehadiran manusia yang menjadi sebagai pewaris dan penerus rasul selalu disembunyikan keberadaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya seringkali mengatakan kepada sobat semua, kalian boleh percaya atau tidak dengan informasi yang saya sampaikan ini. Terserah kalian saja. Yang penting saya sudah berusaha berbagi informasi ini. Kalian ambil saja poin positifnya dan kembalikan saja pada keyakinan kita masing-masing. Oke sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB.